قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, nama-nama yang baik dinamakan Asmaul Husna, dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu dari nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 7 surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita mengingat nama-nama Allah, menyebut nama Allah, itu bagian dari zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah, kalau kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah, maka ada ketenangan dalam hati kita. Sahabatku rahimakumullah, pengenalan Allah bisa dengan pengenalan diri apabila kita mengetahui tentang kekuatan mengenali diri, yang pada nantinya berpikir penuh optimis, berpikir positif. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, memahami Asmaul Husna, maka dalam pikirannya adalah positive thinking. Jadi kalau selama ini kita hafal Asmaul Husna misalnya, tetapi selalu berpikir yang negatif, maka Asmaul Husna itu belum menghunjam pada dirinya, belum benar terpatri, terpahami, belum memahami dirinya. Maka sahabatku rahimakumullah, orang yang berpikir positif atau positive thinking, atau dalam bahasa agamanya disebut husnudzon, selalu berprasangka baik, maka dia akan memuncul husnul fikr. Pemikirannya pun akan positif, pemikirannya itu pun akan baik. Maka orang-orang yang demikian akan menghadirkan Allah dengan zikir, bukan hanya dengan lisan, tetapi akan terus dengan hati, bahkan dengan aplikasi perbuatan sehari-hari. Maka sahabatku rahimakumullah, nama Allah terangkum misalnya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat hurufnya, sahabatku rahimakumullah, itu ada 19. Bismi, ba, sin, mim ada 3. Allah alif, lam, lam, ha 4. 3 sama 4, 7. Ar-Rahman alif, lam, ra, ha, mim, nun 6. 7 sama 6 berarti 13. Kemudian Ar-Rahim alif, lam, ra, ha, ya, mim 6, 19. Sahabatku rahimakumullah, ini bukan suatu kebetulan. Artinya apa sahabatku rahimakumullah? Orang yang mengenal Allah dengan baik, maka ada 19 pintu yang harus kita amankan dengan mengharapkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. 19 pintu itu apa sahabatku rahimakumullah? Pintu indra lahir ada 5. Pintu indra batin ada 5, berarti 10. Pintu nafsu ada 2. Dan pintu yang namanya nafsul kamilah ada 7. 19 pintu ini sahabatku rahimakumullah, dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon penjagaan. 5 pintu lahir itu apa? Itulah yang terkenal dengan nama panca indera. Bagaimana indera penglihatan kita selalu dijaga Allah oleh Allah Subhanahu wa taala.
mata untuk melihat yang baik, bukan untuk maksiat. Ini namanya penjagaan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini kita mencintai yang buruk-buruk, yang maksiat-maksiat, berarti penjagaan Asmaul Husna belum terpatri pada diri kita. Indra pendengaran pun demikian, penghirup, pengecap, perasa atau peraba. Panca indra itu sahabatku rahimakumullah, dari penglihatan, rasa, pendengar, kemudian penghirup, sampai kita mohon kepada Allah agar dijaga. Kalau selama ini kita sering mendengar berita-berita yang tidak jelas, berita-berita hoax, yang ada ghibah dan sebagainya, mohonlah kepada Allah dengan Asmaul Husna agar dijaga. Akan lebih nikmat ketika kita melihat, mendengar perkataan yang baik, ayat-ayat suci Al-Quran, dan seterusnya. Indra lahir ada 5. Kemudian sahabatku rahimakumullah, indra batin. Indra batin juga ada 5. Ada yang namanya indra keinginan, indra cita-cita, indra angan-angan. Itulah yang namanya waham. Mohon penjagaan kepada Allah agar keinginan kita, keinginan yang baik. Ada penggambaran, penghayalan atau khayal. Ada perkiraan. Mohon kepada Allah pelindungan. Ada juga pengalaman, pengingatan, mudzakarah. Kemudian ada indra penghafalan, pemahaman. Bagaimana kita memahami, menghafal ayat-ayat Allah, dijaga oleh Allah. Kemudian yang kelima, yang namanya indra mufakarah, pemikiran. Panca indra lahir, panca indra batin berarti 10. Kemudian sahabatku rahimakumullah, kita mohon kepada Allah 2 pintu nafsu agar dijaga betul-betul. Yang pertama pintu syahwat, dan yang kedua pintu ghadab. Syahwat menjurus kepada kejelekan. Syahwat menjurus kepada yang negatif, persinahan dan seterusnya. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ada juga kita kenal dengan syahwat politik. Kekuasaan harus dikuasai saya, harus dikuasai keluarga saya, kekuasaan tidak boleh yang lain. Dan dia ingin selama-lamanya, ini adalah syahwat politik. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Saatnya nanti ada perubahan, ada pergantian, ada kebaikan yang lain. Janganlah kita berbuat syirik, al-ijabul mar'i binafsihi, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, paling kuasa. Kemudian pintu nafsu yang namanya ghadab. Sahabatku rahimakumullah, ghadab itu menjurus kepada perbuatan yang marah, emosi, dendam, egois, ingin menangnya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ghadab akan terobati apabila diganti kebencian dengan kasih sayang, murka dengan cinta. Kemudian di masa-masa yang seperti ini, nafsul kamilah yang jumlahnya ada 7 harus dijaga kaitannya dengan kekuatan imun dan nanti kembalinya kepada kekuatan keimanan. Berkumpulnya makanan atau jazibah, tumbuhnya sesuatu namiyah, pemberhentian zat-zat makanan atau masikah, pencernaan atau hadimah yang menjadikan gizi goziyah, berkumpulnya asal keturunan muwalidah, dan indra itu sendiri yang disebut dafi'ah untuk membuang kotoran. Itulah 19 pintu dengan Asmaul Husna yang 99 memohon kepada Allah agar dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.